Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kejadian 3 ayat 1-9. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kejadian 3 ayat 1-9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Allah Pemilik Taman, ditulis oleh Tim Gustafson. Bertahun-tahun lalu, Joni Mitchell pernah menulis sebuah lagu berjudul
Woodstock. Dalam lirik lagu tersebut ia melihat umat manusia terperangkap dalam tawar-menawar dengan iblis. Anda dapat melihat di kitab Kejadian 3 ayat 6-7. Ia bernyanyi tentang kembali ke taman, dengan mendesak pendengarnya agar mencari kehidupan yang lebih sederhana dan penuh damai. Mitchell menyuarakan sebuah generasi yang merindukan makna dan tujuan. Taman yang dimaksud Mitchell dalam liriknya tentu saja Taman Eden. Pada mulanya, Eden adalah surga yang diciptakan Allah bagi manusia. Di taman itulah Adam dan Hawa bertemu dengan Allah setiap hari sampai pada suatu hari mereka melakukan tawar-menawar dengan iblis. Hari itu menjadi sangat berbeda ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ketika Allah bertanya apa yang telah mereka perbuat, Adam dan Hawa pun melemparkan kesalahan mereka kepada pihak lain. Meski mereka menyangkal, Allah tidak membiarkan mereka begitu saja. Dia membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka, sebuah pengorbanan yang mengisyaratkan kematian yang akan ditanggung Yesus untuk menutupi dosa-dosa kita. Allah tidak memberi kita jalan untuk kembali ke Taman Eden. Yang Dia berikan adalah jalan maju kepada pemulihan hubungan dengannya. Kita tidak dapat kembali ke taman kuno itu. Namun, kita dapat kembali kepada Allah, Sang Pemilik taman itu. Dari ayat renungan kita yang tertulis, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Dari ayat itu kita dapat melihat kalau Tuhan sama seperti manusia sesuai dengan isi kitab Kejadian. Allah juga melangkah sama seperti Yesus turun ke dunia merasakan sakit, khawatir, cemas, ketakutan dan Tuhan merasakan apa yang dirasakan manusia di dunia melalui perwujudan Yesus sebagai karya terbesar Tuhan di dunia. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang sedang menghalangi Anda dari Allah hari ini? Apa yang perlu Anda akui kepadanya, agar dapat kembali berjalan bersamanya? Hal ini patut kamu ketahui. Kitab Kejadian memakai istilah, bergaul dengan Allah, atau hidup akrab dengan Allah, untuk menggambarkan persekutuan yang penuh kasih dan harmonis dengan Allah. Kejadian 3 memperlihatkan hubungan harmonis dengan Allah itu terputus oleh keputusan pasangan manusia pertama yang menolak mempercayai Allah dan melanggar perintahnya. Alih-alih berjalan bersama Allah di taman, mereka bersembunyi. Namun, dalam kasih, Allah terus mengupayakan hubungan dengan umat manusia, agar mereka berjalan bersamanya dalam iman dan kesetiaan. Bahkan setelah kejatuhan di dalam dosa, orang-orang masih disebutkan bergaul dengan Allah, seperti Henokh, Nuh, dan Abraham. Dalam Perjanjian Baru, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, orang percaya diberikan harapan dan kuasa baru untuk sanggup menjalani hidup dengan berjalan setia bersama Allah oleh karunia Roh Allah. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.